Jadi kita Karena ini hidup buat apa? Untuk apa lagi gue hidup mungkin itu ya. Gue nggak tahu sih apa yang di. Itu yang gue rasain bro. Iya. Gue kemarin tuh di posisi nggak ada kerjaan. Itu gue di titik kayak gue nggak peduli semua apa yang ini diambil terserah. Kayak followers gue turun ya udah, di titik gue kayak melepaskan kemelekatan itu. Lu kebayang gak kalau itu eksistensi itu ada di perempuan bro itu. Oke, jadi sebelum pulang kita ngomongin eksistensi. Woo. Habis lu harus kasih tahu dulu lu itu dikenal sebagai apa? Konten kreator. Konten kreator sebagai Tasya. Eksistensi lu selama sekian tahun. Iya, yang mana gue dari 2015 kan udah ngonten jadi apa pakai handuk. Ya sosok Tasya lah. Sosok alter ego gue. Lu agak kan. mirip Anya Geraldine sih kalau pas lagi pakai wig. Sekarang dulu mah enggak. Oh, iya. Dulu mah gue pakai Ya sorry ya bercanda loh, oke. Gue pakai handuk kan dulu. Lu kan dulu tuh selalu bebencongan gue bilangnya ya. Juga lu selalu bebencongan, selalu pakai wig. Terus kayak kayak lucu-lucuan gemes sampai semua orang tuh jatuh cinta lah sama karakter Tasya lu. Dan luar biasa lu, maksud gue karakter Tasya itu udah making millions. Really? Even iyalah maksud gue lu udah banyak banget lu bisa punya penghasilan dari situ. Tapi hari ini lu mungkin kayaknya jenuh ya. Bisa dibilang jenuh, pengen nyoba sesuatu yang baru gitu. Kayak makanya gue ngonten sama lu kan. Kalau kita lagi ngonten bareng bro di Instagram ya kan. Orang tuh banyak banget yang bilang kayak yo gue acting banget jadi laki-laki gitu. Apa berusaha sekeras itu untuk terlihat normal atau berusaha sekeras itu untuk jadi kayak bro banget sama gue. Lu gimana? Emang iya, orang kayak gitu aja. Okay. Nah, menjaga eksistensi lu di industri perfilman, apalagi lu terakhir kan main sinetron kemarin tuh. Kenapa lu ke sinetron butuh duit? Iya, butuh duit. Harus gue atau lu bosen main film? Kalau butuh duit udah pasti. Semua orang kan kita hidup harus realistis ya, kita pakai duit ya hidup ya. Terus yang berikutnya adalah gue belum pernah main di wadah itu. Maksudnya di TV nasional, di sinetron itu gue belum pernah. Jadi ya mungkin ada part dari diri gue yang pengen explore ke sana kali ya, pengen nyobain gitu. Jadi kalau ngomongin tentang eksistensi, so far sih gue masih di dalam path gue, ngerti gak sih lo? Oke, acting ya. Ya dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini, ya gue masih acting aja, gue masih di depan layar, apapun itu medianya ya. Tapi kalau gue kan komentar pro kontranya itu ada di netizen. Kalau orang sekitar gue nggak peduliin karena mereka udah tahu kesadaran gue. Iya sih. Ya kan? Jadi kayak netizen yang pro kontra kayak si Yoga udah berubah, si Yoga udah enggak seru lagi, si Yoga udah kayak jadi laki-laki normal pada umumnya, patriarki, suka main, suka apa segala macam, enggak seru, enggak asik gitu kan. Jadi kan ada pro kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, kalau lo di industri perfilman itu pindah ke sinetron, itu datangnya dari mana? Waktu kemarin ngambil sinetron. Iya. Iya, beberapa temen gue juga, Indri lu ngapain ngambil sinetron, udah film aja gitu. Termasuk lu juga ya. Lu juga, bro, gue kasih tahu sama lo ya. Yang gue suka itu seni perannya. Jatuh cintanya. Jadi mau mediumnya apapun itu menurut gue gak masalah. Gitu. Dan as long as tetap eksis gitu ya. Maksud gue di layar kaca, layar TV, layar lebar. Menurut gue oke aja sih. Tapi ya again balik lagi ya gak. Gue selalu anggap semua pekerjaan yang gue ambil itu adalah pembelajaran sih. Walaupun ada idealisme yang gue korbankan. Tapi gue ingat ada temen gue pernah bilang, lo kalau idealis terus miskin lo, kata dia gitu. Siapa? Ada lah itu. Lo yang ngomong. Gue gak bisa sih idealis kayak lo bilang gitu kan. Gue lebih idealis kan daripada lo. Dalam artian teman-teman idealis tuh ini ya, maksudnya kayak lo lebih mentingin ego lu sih. Intinya lebih ke arah situ sih. Intinya lo lebih mentingin ego lu. Ya kalau lu mungkin masih single ya bisa lah. Tapi kalau udah double, triple atau berkeluarga agak susah. Tapi ini ya, again ya, gue merasa orang yang nonton film sama nonton sinetron mungkin ada sebagian adalah penonton yang berbeda gitu ya, marketnya. Jadi ada beberapa penonton yang banyak komen tuh, oh wajar sih bagus soalnya dia pemain film, ada gitu. Maksudnya kayak yang membangun. Iya. Okay. Cuman bedanya adalah kalau kayak lagi syuting sinetron gitu, kan dia tuh komentarnya bisa live ya gak? Karena kita bisa tontonnya nggak hanya lewat TV tapi bisa lewat aplikasi. Aplikasi ya. Kalau nonton lu film, itu film mau bagus ataupun jelek,
Kita nggak bakal tahu komentar orang, paling mungkin di kolom komen atau apa, kita nggak bakal tahu saat itu, mungkin sebulan 2 tahun kemudian lu baru tahu. Tapi kalau di sinetron itu kayak live, itu komentar mereka bakal ngechat. Iya. Gue pernah lihat ini itu. Jelek banget sih ini, gue sumpahin dia mati, masuk neraka, bla bla. Itu komentarnya gila. Selain bro. itu juga banyak yang bilang, waktu gue lihat tuh banyak yang bilang, ini siapa sih pemain nggak pernah lihat. Nah mungkin karena dia orang penonton TV penonton TV terus ngelihat lo yang tadinya di film terus ke sinetron kayak wajah baru kan. Wajah baru, benar. Itu kesan lo pas ngelihat komentar-komentar gua malah, itu ngerasa nggak diterima. Enggak, gue malah kebalik. Kalau gue malah merasa tertantang sih. Awal itu ya waktu gue syuting sinetron itu tokoh gue tuh jahat banget. Cuman gue at some point gue merasa bagaimana caranya gue bisa tokoh yang antagonis ya kalau di sinetron bilang, atau jahat tapi tetap bisa diterima sama masyarakat gitu. Gue nggak pengen cuman jahat tok gitu. Harus apa sih? Sedangkan kalau gue baca tuh skrip bolak-balik, nggak ada sedikit pun sisi baik yang bisa gue tunjukin lewat adegan-adegannya gitu. Tapi ya at the end dia punya relationship sama si ada lawan mainnya lah yang perempuan gitu kan. Terus dia juga ada bucin sama si siapanya, itu yang di sisi gue mainin. Jadi akhirnya orang, gue berusaha ngerubah image jahatnya si tokoh yang gue mainin. Akhirnya tapi ke belakang-belakang orang jadi senang sama karakter gue karena ini orang jahat. Karena unik ya. Iya, karena ya gue mencoba nyari titik itunya sih. Jadi orang dapatnya tuh si Andri ini, tokoh yang gue mainin namanya Denny. Denny ini salah satu-satunya antagonis yang nggak bisa gue benci. Oke, gue tanya sama lo, emang ini kan ada 2 ya, 2 karakter ya. Ada si Tasya dan si Yoga. Lu selalu jalan bersamaan kan. Kalau di sosmed ya lu ini yang orang lihat tuh si Tasya ini. Kalau dalam kehidupan nyata kan kayak di hari ini sekarang gue ngeliat ya lu as in apa ya, Yoganya tuh ini gitu. Ya. Ini kan nggak pernah keluar nih dari dulu nih, jarang banget nih. Mungkin 1000 postingan lu ke bawah tuh konten lu isinya tentang si Tasya terus. Nih lu ngasih makan ego penonton, ngasih makan audiensnya tuh itu, ya nggak sih? Semuanya tuh apapun itu lu kasih makan si Tasya. Gue nggak tahu lu sebagai Yoga. Gue gatel deh itu. Coba taruh sini deh handphonenya. Lu sebagai Yoga, terganggu nggak eksistensi lu ketika orang lebih mencintai si Tasyanya daripada lu nya sendiri? Terganggu bro. Kan gue tadi bilang gue ngerasa kayak nggak diterima aja as a Yoga. Tasyanya lebih gede daripada karena ya Tasyanya lebih mungkin lebih melekat ya. Cuma kan kadang mau sampai kapan mereka hanya mencintai Tasya gitu. Gue pengen sosmed gue juga ada ya gue sebagai bapak, gue sebagai diri lebih gue realistis sendiri. Lah ya. Maksudnya lebih realis lah ya. Nggak lagi acting nggak gitu. lagi acting gitu. Walaupun emang si Tasya itu bentuk ada sisi alter ego gue di sana, cuma kayak udah sepaket sama Yoga gitu. Jadi gue ngerasa ketika sosok Yoga ini keluar, jadinya nggak diterima suka. Bro. Iya. Gitu. Pas sosok Yoganya keluar orang bilang banci. Dan gue ngerasa kayak gue harus nyari something yang bisa dilihat. Makanya kenapa gue nulis. Itu adalah bentuk kayak ini Yoga Arizona gitu. Mungkin orang ngeliat gue ngebosenin, tapi dengan gue punya karya novel mungkin ternyata Yoga punya sisi dalam pandangan seperti ini dalam bentuk tulisan gitu kan. Atau enggak orang pas baca tulisan gue ngerasa kayak kok relate gitu. Jadi gue harus mencari sisi itu, karena kalau enggak nanti akan gue ngerasa kayak tersingkirkan sebagai Yoga Arizona gitu. Tapi itu penting sih. Ini again balik lagi ke arah mental health ya. Ada satu contoh kasus Robin Williams, itu dia aktor luar pelawak. Dia meninggal before 60 kayaknya deh, masih muda banget. Si Robin Williams ini memang dia itu mendedikasikan hidupnya untuk menghibur orang. Bikin orang ketawa apa segala macam gitu kan. Dia tuh didiagnose terkena Parkinson. Parkinson itu kan lu gak bisa nahan ini lu kan. Gue gak tahu ada saraf apa yang rusak yang kena di dalam tubuh lu atau diri lu, tapi dia gak bisa kontrol nih gerakan tangannya. Jadi dia juga gak bisa mengucap. Nah kalau lu nonton sekarang di YouTube video dia yang lama, ada tuh beberapa kali waktu dia diundang acara talk show kayak gini tuh beberapa kali suka keluar. Makin lama makin parah sampai dia gak bisa ngomong. Dan dia gak bisa alihin eksistensinya dia untuk menghibur orang lain tuh lewat medium yang lain. Selain itu. Terus dia stres, depresi, banyak tekanan banget sih gue yakin. Nah akhirnya dia bunuh diri. Bunuh diri karena dia gak bisa menyalurkan. Menghibur orang lain. Ya karena dia gak bisa. Dia merasa dirinya dia sudah tidak capable untuk menghibur orang lain. Iya. Jadi dia merasa untuk apa lagi gue hidup, mungkin itu ya. Gue nggak tahu sih apa yang di. Itu yang gue rasain bro. Iya. Itu gue tuh ngefans banget sama si Robin Williams, makanya kayak wah gila ya.
Jadi buat apa? Jadi maksud gue kayak buat apa? Jadi kita Karena ini hidup buat apa? Hidup buat apa? Buat ngejar eksistensi doang. Apa? Itulah dia. Duit. Makanya kita ngomongin tentang eksistensi kan. Iya, jadi penting nggak? Penting nggak menurut lo? Menjaga eksistensi itu penting nggak? Penting. Gue merasa sejatinya sih Anjay, sejatinya. eksistensi itu apa ya? Manusia tuh hidup harus punya eksistensi kan. Dia harus merasa bermakna untuk sesuatu gitu. Gue waktu gue syuting main film atau gue ngerasa bermakna. Kenapa pilih? Gue selalu main film-film yang kayak gitu atau apa? Karena gue merasa Film ya. Gue merasa gue harus membawa pesan ke penontonnya. Gue harus harus ada sesuatu yang mereka bawa pulang. Itu gue merasa ada makna nih gue dalam hidup ini gitu. Terus mungkin makin kesini makna gue itu kan eksternal ya. Mungkin makin kesini makna gue tuh makin ke dalam ya, makin ke keluarga, ke orang terdekat, ke istri, ke diri gue. Ya podcast ini jadi salah satu ini sih. Makanya gue khawatir banget gue nanya, gak ayo jadi kapan nih? Yuk beli ini, beli itu, yuk bangun studionya segala Karena macam. lo excited banget sih, maksud gue Iya. kayak berapa kali tuh lo chat kan sampai ini anak kayaknya excitementnya tinggi Karena banget. gue merasa bro harus, gue merasa banyak banget yang bisa kita share lewat obrolan ini, terutama lewat sudut pandang laki-laki sih. Iya. Di Indonesia gitu ya. Iya. Tentang hal-hal tabu yang laki-laki mungkin jarang mau ceritain gitu, tentang eksistensi ini, tentang apapun itu gitu. Jadi gue merasa ada sisi bagian dari diri gue yang bisa bermakna, yang gue sharing ke orang lain, walaupun gue gak tahu akan diterima atau enggak, cuman ya udahlah. Kalau kita anggaplah ini nggak ada semua, kayak gue kemarin tuh di posisi gue nggak ada kerjaan, Gak ngonten. gue nggak ada kerjaan. Iya, gak ada kerjaan. Terus habis itu ngonten sama lo juga komentarnya begitu sampai akhirnya lo give up. Terus habis itu gue kalau stres kan shopping ya. Kalau stres lu shopping. Dan enak gue banget ya. kan gue nggak ada duit waktu itu. Gue lebih mending ngurusin cicilan kan. Oke. Ya kan, nggak ada pegangan nih. Jadi stres gue nggak kerilis kan. Ditambah gue maksain konten 1 bulan full untuk menjaga algoritma. Gue stres bro. Itu gue di titik kayak udah gue bodo amat, gue nggak peduli semua apa yang ini diambil terserah. Sampai event cicilan gue kalau nggak kebayar ya udah, kayak followers gue turun ya udah. Di titik gue kayak gue berusaha melepaskan sampai gitu ya, melepaskan kemelekatan itu karena gue terlalu mempertahankan eksistensi. Itu yang mempengaruhi itu psikologi gue. Bakal beban banget sih. Itu susah. Lo bayangin followers gue turun aja gue ngerasa kayak nggak diiniin, kayak anjir orang udah nggak suka sama gue nih. Tapi di titik itu gue langsung kayak bener bodo amat dah, gue mau istirahat aja, gue terserah deh orang-orang mau kayak mana. Itu ini di titik istirahat pasrah, terpanjang lu sih. Istirahat terpanjang 6 bulan. Nah makanya gue langsung mikir, gila berarti gue butuh itu ya sama eksistensi ya gitu. Tapi buat apa kalau gue maksain diri jadinya burnout? Iya sih. Lu jadi mati rasa kan? Mati rasa seperti yang lu alamin kemarin ya bro. Iya. Mungkin udah ngerasa nggak ada lagi yang lu butuh levelnya lebih up lagi. Iya sih, karena lu udah mastering di satu titik, lu mesti leveling up lagi. Makanya manusia nggak pernah puas kan. Lu udah bisa bikin 10 juta pertama dalam hidup lu pengen 100 juta pertama lu pengen 1 M terus. Bukannya nggak bersyukur tapi lu jenuh. Iya kan, sama-sama. Gue juga begitu. Tapi yang sehat adalah ketika lu jenuh, akhirnya cari pelarian yang bukan pelarian apa ya? Cari sesuatu yang tidak mengganggu eksistensi awal lu, tapi dia malah ngasih value charge lebih ke eksistensi lu yang awal. Iya benar. Iya benar. Lu kebayang gak kalau itu eksistensi itu ada di perempuan bro? Itu maksud gue di laki-laki aja berat, tapi di perempuan juga. Wah, itu parah. Apalagi kalau udah berumah tangga, punya anak. Dari sekolahnya tinggi gitu ya, berkarir gitu kan. Sekolahnya tinggi, terus itu berkarir, terus karir kerja bagus gitu. Terus tiba-tiba dia harus menikah, harus melepas pekerjaannya, terus misalnya punya anak, udah melepas pekerjaannya, terus punya anak harus fokus 100% sama anaknya, ditambah suaminya juga minta diperhatiin terus gitu ya. Ditambah tuntutan sosialnya yang belum ditambah lagi sosmednya yang begitu toksik gitu ya. Dan dia harus bertahan gitu di tengah badai itu tuh. Eksistensi udah dicabut bro. Ketika dia udah sekolahnya tinggi, terus habis itu dia berkarir tinggi, gajinya tinggi, di tempat kerjanya dia udah jadi bos. Tiba-tiba dia nikah sama siapapun itu, terus dia harus melahirkan, terus dia harus keluar dari pekerjaannya demi untuk suami dan anaknya. Pas itu harus masih nyusuin setahun. Tapi ketika dia udah selesai sama anaknya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia kalau masih tetap jadi di rumah, dia kan akan merasa gue udah pernah punya hal besar di sana gitu ya. Terus sekarang gue
harus di notabene misalnya di rumah gitu, jaga anak ini gini. Dia kehilangan eksistensi yang eksistensi dalam hal pekerjaan ya. Dalam hal bermakna di pekerjaan, menurut gue itu hal yang begitu besar loh. Jadi at some point mungkin si suaminya maksud gue akan punya tuntutan yang begitu besar juga, ngerti gak lo? Misalnya gue sebagai suami, gue jadi punya driving atau willing yang gede banget untuk selalu bekerja. But at some point gitu, si cowok ini juga punya eksistensi. Ngerti gak lo? Yang kayak kadang gue pengennya ngambil yang ini project atau yang apa, cuman itu jadi kayak nggak bisa kan? Gue harus relakan itu. Berarti itu menurut lu sehat atau enggak jadinya? Itu tadi kita ngomongin sehat nggak sehat ya. Ternyata lu harus bisa bedain itu eksistensi atau ego. Ya, itu sih penting sih. Tapi kalau gue nggak ngalamin kan gue nggak pernah belajar bro. Jadi pelajaran yang paling mahal menurut gue tuh kehidupan sih. Kehidupan. Jadi menurut lu seberapa penting eksistensi Yoga Arizona saat ini? Penting kalau kita punya legacy. Kalau kita makanya lu bertumbuh juga pikiran lu sekarang kan karena lu sudah punya anak juga. Makanya ngomongnya legacy. Iya benar. Ketika lu punya legacy apa yang mau diturunin, menurut gue eksistensi itu jadi kayak apa ya? Jadi penting. Sebenarnya kesini sebenarnya obrolan udah kita obrolin tentang bagaimana kita bisa berdampak dalam sekian tahun ke depan gitu. Kita mulai dari mana? Bahkan 5 tahun ke depan kita. Iya, kita udah ngomongin ini. Kita mulai dari mana? Step by stepnya sampai ke 10 tahun 15 tahun berikutnya itu sudah ada di planningnya. Walaupun setiap dalam percakapan kayak bisa nggak sih? Walaupun setiap dalam percakapan selalu bisa nggak sih gitu. Tapi itu mungkin salah satunya itu yang bikin gue nyambung sama karena future ya. Buat teman-teman di rumah juga untuk memikirkan sih sepertinya gitu ya. Tentang kebermaknaan dalam hidup. Keberadaan dalam hidup itu lu maksudnya lu mau dikenal sebagai apa? Lu mau sebermakna apa? Circle-nya nggak perlu sebesar itu. Mulai dari circle paling kecil juga udah cukup sebenarnya. Cuman make sure pilihan lo itu worth it. Karena itu bakal lo jalanin sampai akhir hidup. Iya makanya kenapa gue kayak balik lagi ngelihat diri gue gitu. Gue ngeliat postingan ya di sosial media ya soal kesuksesan orang-orang kayak, dia achievement ini dia udah punya perusahaan. Gue pengen eksistensi gue dikenal orang tuh ke situ. Cuma ketika gue balik sendiri, gue mikir kayak gue aja punya tim 3 aja suka emosian, suka gondok. Gimana gue harus ngurusin kantor sebanyak itu gitu loh. Berarti kan memaksakan diri gitu kan. Kayak pengen ikut-ikutan sukses jadinya kesannya gitu. FOMO. Kalau lu, tapi gue dari dulu gue kenal lu, emang lu enggak sih. Lu enggak following the trend. Really? Kalau di konten iya lu misalnya TikTokan atau apa iya, tapi lagi hype main ini nih bulu tangkis atau tenis atau apa, atau lagi hype mana? Enggak, lu mah di rumah doang. Beberes, nyuci-nyuci, ngurusin anak lu, ya kan, terus dikontenin aja semua udah. Kayak lu punya dunia lu sendiri gitu sih. Lu tipikal yang lu juga, bro. Lu itu ya walaupun lu pemain film, pemain sinetron, iklan juga. Tapi gue ngerasa lu itu masih Andri yang gue kenal dulu. Lu nggak ikut temen-temen geng lu yang misalkan kayak teman-teman artis yang lain yang kayak apalah ngelakuin hal apa gitu loh. Kayak belum aja gue sabar. Awas aja lo kalau udah kayak gitu kalau udah. Ayo Andri syuting. Aduh sorry gue bro. Eksistensi gue udah gak di situ bro. Aduh gue udah gak konten-konten gini TikTok ya. Udah bro, gue sekarang pedal bro. Nah itu ya, berarti itu tergantung balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Ya udah gini, kasih gue cara, hint atau petunjuk untuk mengenali atau mencari eksistensi di titik ini. Ini buat semua orang sih. Maksudnya proyeksiin ke lo, kasih tahu ke gue gitu. Cara nyari eksistensi gimana sih? Ternyata bro. Karena banyak banget kan zaman sekarang, gue highlight dulu ya. Banyak banget orang-orang yang ngerasa krisis identitas. Itu mempengaruhi itu. Even dia udah punya pekerjaan yang settle, dia pasti krisis identitas. Even dia sudah jadi bos, jadi di mimpi-mimpinya dia lah. Dia jadi ibu rumah tangga yang punya anak, yang punya rumah seperti ini, masih krisis identitas segala macam. Karena mungkin ya gue nggak tahu, ada eksistensi bagian dari diri dia selesai. Ya. Bagaimana menurut lu memilah-milih si eksistensinya itu supaya dia di dalam hidup ini tetap merasa ada kebermaknaan? Journaling sih. Jurnal. Nulis dalam artian nggak harus kayak gue nulis novel, tapi itu dulu gue agak skeptis dengan, makanya dulu Tete nulis tuh menurut gue kayak halah gitu. Tapi setelah gue nyobain sendiri dengan nulis novel itu,
70.000 Gue akhirnya kata. ngerti. Gue Tapi mungkin punya lu merasa itu jadi eksistensi karena punya lu jadi novel. Terus novelnya bentar lagi dijual jadi duit. kan gue dari dulu juga. Jadi karya buat orang lain. Iya. Ya kan gue kan karena tujuan legacy gue kan ke situ, eksistensi gue kan ke situ. Gue pengen yoga ini dikenal sebagai apa, kalau si Tasya penghibur, yoga ini apa gitu. Kan itu yang gue mau. Dan gue ternyata dan berarti gue masih ada, gue punya istilahnya gue kalau bilang bakat itu terlalu ini ya. Terlalu ini enggak sih, sombong banget. tapi nggak apa-apa lo sombong. Iya kan? Jadi gue ada gitu loh. Kalau misalkan gue maksain jadi atlet olahraga, eksistensi gue pengen dikenal membanggakan dunia apa Jadi, Indonesia. timnas, Gue maksain bro. Timnas. Gue maksain bro. Kita harus ngaca gitu. Itu maksain namanya gitu. Berarti maksud lo buat orang-orang yang lagi krisis identitas untuk mencari eksistensinya dia, kebermaknaannya di dalam hidup, mungkin salah satu caranya bisa dengan cara journaling. Terus kita tahu kita punya bakat apa, kita punya kemampuan apa. Jadi dia bisa nge-track ya sehariannya dia karena lo mencatat, lo nge-journaling kegiatan apa yang paling sering lo lakuin, misalnya meditasi kah, atau masak kah, atau sedih kah misalnya, atau apapun itu ya misalnya. Jadi dari part situ nanti kita bisa tahu tentuin gitu. Kita mau sedih dikenal mungkin apa. Gue main sinetron aja kali ya karena gue jago nangis gitu. Iya. Atau apa? Itu bro, itu jadinya. Oke. Lu? Kalau dari gue untuk mencari eksistensi sih, kadang orang kalau versi gue, kadang orang itu kayak gue contohnya, gue merasa gue berpikir itu terlalu besar, terlalu jauh dan terlalu besar. Karena mungkin buku bacaan dan asupan yang gue baca dan gue download di internet. Jadi gue merasa harus bisa sebesar ini, segede ini untuk bisa gue baru bermakna. Padahal ketika gue ngeliat ke dalam gitu ya, semua itu gue bisa mulai dari hal yang paling kecil, dari circle yang paling kecil, dari keluarga gue gitu. Sebermakna apa sih gitu gue buat keluarga gue gitu. Apa sih yang bikin gue merasa dihargai dan dimaknai. Gue nih si Andri sebagai anak atau sebagai suami itu. Nah akhirnya gue jadi ngelakuin hal-hal yang menurut gue itu nggak perlu duit, nggak perlu apa. Ini lu butuh effort aja ke situ gitu. Sederhana. Tapi ketika gue dapet feedback itu dari keluarga gue, dari istri gue, misalnya dari orang tua gue atau apa gitu ya, dengan keberadaan gue gitu, meaningful buat mereka. Dari teman-teman gue kayak lu gitu, keberadaan gue gitu meaningful buat lu. Itu gue jadi kayak gue merasa gue eksis. Sesederhana itu gue sekarang. Gue yang kayak gue harus jadi Steve Jobs nih, bikin HP gitu ya. Itu bro, ya emang benar harus dari circle. Ya diri sendiri baru ke circle, baru ke orang-orang gitu bro. Salaman dulu bro, ngerti nggak? Oke bro. Kita salaman dulu ya bro. Oke. Aman ya bro? Aman bro.